Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Rangmaid yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita masuk ke utul UGM Fisika 2019 nomor 21 sampai dengan nomor 23, kemudian nomor 25 dan 26. Kenapa dilengkap di nomor 24? 24 masih teori dan itu kalian bisa belajar sendiri. Sebelum kita melakukan pembahasannya, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dan komen serta like. Jangan lupa aktifkan loncengnya untuk agar tidak ketinggalan pembahasan terbaru dan materi terbaru dari saya. Kita masuk ke soalnya. Soal nomor 21. Sebuah gelombang transversal menjalar dengan laju V pada sebuah tali. Nah, gelombang transversal ya, ini pada tali yang memiliki tegangan tali T. Berapakah tegangan tali yang diperlukan agar gelombang menjalar dengan laju 2V/3? Nah, perlu kalian pahami bahwa V itu rumusnya adalah akar dari F kali L dibagi dengan M. Nah, ini yang rumus familiar. Ya, jadi kalian harusnya sudah paham rumus ini. Nah, F-nya di sini adalah sebagai tegangan tali, V-nya di sini adalah sebagai lajunya. Sehingga kalau kita bisa lihat antara V dengan F atau T itu ini adalah berbanding akar kuadrat ya, berbanding lurus dengan akar kuadrat dari T. Nah, jadi F ini adalah gaya tegangannya. Maka jika demikian, maka kita bisa melakukan perbandingan. Maka P1 per V2 itu akan setara nilainya dengan akar dari T1 per T2. Kita masukkan dalam soal. P1 nya adalah V, V2 nya yang diminta adalah 2V/3 sama dengan akar T1 adalah T, yang diminta adalah T2. V-nya kita coret. Nah, ini jadi pindah ruas ke atas ya. Jadi 3/2 sama dengan akar dari T per T2. Kita kuadratkan. 9/4 sama dengan T per T2. Sehingga kalau kita balik, 4/9 sama dengan T2 2 per T. Sehingga kalau ditanyakan T2 saja, maka jadinya 4/9 T. Itu adalah untuk T2. Jadi jawabannya yang E. Oke. Kita ke soal berikutnya. Sebuah silinder berpiston berisi gas ideal yang volumenya 2 meter kubik. Tekanannya adalah 10,5 Pascal dan suhunya 300 Kelvin. Silinder ini kemudian disentuhkan pada tendon kalor yang suhunya dijaga tetap pada 900 Kelvin. Gas mengalami ekspansi, jadi perpanjangan ya. Jadi ada perpanjangan baik volume maupun luas atau panjang luas volume pada tekanan tetap sehingga suhunya menjadi 900. Nah, berarti diminta pada tekanan tetap. Nah, berarti suhunya mencapai di 900 Kelvin. Jika perubahan energi internal gas adalah 6 kali 10,5 Joule, maka berapa kalori yang diserap? Nah, rumusnya adalah Q sama dengan wow. Usaha ditambah dengan delta U. Nah, dibaca wow. Oke. Usaha pada tekanan tetap, pada pressure-nya tetap, constant pressure, berarti W sama dengan P dikali dengan delta V. Berarti ini isobarik ya proses ininya. Berarti kita bisa cari berdasarkan rumus tekanan ideal yang rumusnya kita tahu itu adalah P kali V dibagi dengan T, itu nilainya konstan. Nah, jadi kita menggunakan perbandingan ini karena pressure-nya sama, dalam hal ini pressure-nya sama, maka bisa kita ini pressure-nya sama, maka kita cukup P1 per T1 akan sama dengan V2 per T2. Jadi volumenya
awalnya volumenya adalah 2 meter kubik. Nah, suhunya yaitu 300 Kelvin, sama dengan P akhirnya berapa ketika suhunya mencapai 900 Kelvin. Nah, ini coret, dapatnya 3 kali 2. Kenapa bisa berubah sini? Karena dia terjadi ekspansi, jadi pertambahan volume berarti ya. Jadi 2 kali dengan 3 dapatnya 6 meter kubik, itu adalah volume kedua. Sehingga kita bisa cari rumusnya, pressure-nya sudah ada 10 pangkat 5 Pascal, berarti 10 pangkat 5 dikali delta V, berarti 6 meter kubik dikurangin 2 meter kubik, sehingga kita peroleh nilainya 4 kali 10 pangkat 5 ya, joule satuannya, jangan lupa. Nah, berarti rumusnya menjadi Q sama dengan W ditambah dengan delta U. Usahanya kita tadi sudah dapat 4 kali 10 pangkat 5 Joule ditambah dengan delta U. Delta U sudah ada ya, 6 kali 10 pangkat 5 Joule. Sehingga kalau dihitung 4 ya, karena satuan sudah sama nih, 10 pangkat 5 10 jadi 10 kali 10 pangkat 5 Joule. Maka jawabannya yang E. Kita ke soal berikut, soal nomor 23. Nah, sebuah sel surya memiliki efisiensi, luas panelnya adalah 40 cm2 dan panel tersebut menerima sinar matahari dengan intensitas 10 pangkat 3 watt per meter square. Sel tersebut menghasilkan arus 0,4. Nah, berarti outputnya ini ya, 0,4 ampere dan tegangannya 2 volt. Berapa efisiensi? Nah, yang perlu kalian pahami bahwa efisiensi itu adalah P keluar dibagi dengan P in. Jadi yang keluaran dikali dengan 100%. Itu nilai efisiensi. Nah, berarti kita bisa masukkan ke rumusnya. Berapa ini? P in-nya dulu kita cari. P in-nya ini bisa kita cari dengan rumus sesuai dengan bentuknya. Intensitas berarti intensitas dikali dengan P itu adalah I dikali dengan A ya. P intensitas dikali dengan A. Berarti P in-nya adalah sama dengan intensitasnya 10 pangkat 3 dikali dengan 40 cm2 itu berarti 10 pangkat min 4 ya. Nah, min 4 berarti didapat coret, berarti dapatnya 4, jadi 4 nilainya, berarti ini 4 watt. Kemudian untuk P yang out itu bisa didapat dengan rumus volt dikali dengan arus. Nah, ini arus. Nah, ini intensitas, untuk membedakannya kita in, nah tambahin in lah. Menjadi voltasenya adalah 2 volt dikali dengan 0,4 ampere, maka didapat 0,8 watt ya, 0,8 watt. Sehingga kita bisa dapat nilai dari efisiensinya adalah P out-nya adalah 0,8, kemudian P in-nya adalah 4 watt, satuannya bisa nanti dihapus, dicoret 100%. Nah, ini berarti 80 bagi 4 dapatnya 20%. Jadi jawabannya adalah efisiensinya 20 adalah B, 20%. 23 adalah 2 B, jawabannya 20%. Kita masuk ke soal nomor 25. Di soal nomor 25, dalam sebuah awan mendung, bagian atas awan bermuatan positif dan bagian bawahnya bermuatan negatif. Karena induksi oleh muatan bumi, bagian atas awan bisa bermuatan sebesar 40 kolom, sedangkan bagian bawahnya negatif 40 kolom. Nah, ini positif dengan negatif ini menunjukkan kalau dia nanti adalah prosesnya tarik-menarik, jadi gayanya adalah gaya tarik-menarik. Bila muatan tersebut terpisah sejauh 2 km, berapa gaya elektrostatis? Berarti gaya tarik-menarik ya ini ya, elektrostatisnya gaya tarik-menarik. Rumusnya F sama dengan tetapan dari elektrostatis ini dikali dengan muatan 1 kali muatan 2 per kuadrat jarak.
Berarti F sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 ya. Dikali Q1-nya 40. Nah, negatif tidak perlu ditulis, itu hanya menunjukkan kalau dia nanti prosesnya adalah tarik-menarik. 40 per 2 km. Berarti 2 kali 10 pangkat 3. Nah, saya tulis 2 kali. Nah, gini. Nah, ini 2 kali 2-nya saya coret sama yang ini. Nah, berarti ini sisanya F-nya sama dengan berarti 9 kali 4 36. Nah, ini kan masih ada 0 ya. 3600. Nah, dikali 10 pangkat 9 dikurang 3 tambah 3 kan 6 ya, berarti pangkat 3. Nah, berarti F sama dengan kita mintanya dalam 3,6. Berarti 3,6 berarti ini 1 2 3 berarti 6. 10 pangkat 6 ya, 1 2 3. Nah, ini 3,6. berarti 3,6 kali 10 pangkat 6 Newton. Ini 9 kali 1 2 3600. 9 dikurangi ya, sudah benar ya. Berarti 3,6 kali 10 pangkat 6 Newton. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita ke soal terakhir, soal nomor 26. Dua buah bola masing-masing bermasa 1 gram, diberi muatan yang sama besar, lalu diletakkan sejauh 3 cm. Satu dengan yang lainnya, jadi jaraknya 3. Ketika dilepaskan, masing-masing bola mengalami percepatan sebesar, jadi ada percepatannya, ini percepatan, hati-hati bacanya, 144 meter per second square. Berapakah besar muatan yang diberikan pada masing-masing bola? Nah, ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya, ini gaya elektrostatis. Ini sebenarnya materi SMP ya. Berarti gaya kita padu-padankan dengan gaya. Nah, gaya yang pertama adalah gaya elektrostatis, berarti K kali Q karena muatannya sama, dua buah muatan yang sama besar, bagi bisa bikin jadi kuadrat per R kuadrat sama dengan M dikali dengan A, massa kali percepatan. Yang diminta adalah nilai Q kuadratnya yang diminta, maka kita hitung. Nah, sebelumnya kita rubah dulu warnanya jadi warna hijau sajalah. Nah, 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q kuadrat dibagi dengan R. R-nya 3 cm, berarti 9 kali 10 pangkat min 4 ya. Karena kan meter ke cm itu 10 pangkat 2, kalau dikuadrat 10 pangkat 4. Nah, kalau dibalik berarti 10 pangkat min 4. Sama dengan masanya 1 gram, harus dalam kilogram, berarti 10 pangkat min 3 dikali dengan akselerasinya 144. Nah, ini bisa kita coret semuanya, dan ini kuadratnya Q kuadrat sama dengan berarti ini 144 dikali 10 pangkat min 3. Ini pindah ruas berarti 10 pangkat min 4. Yang ini pindah ruas kemari 10 pangkat min 9, berarti Q kuadrat kita punya 144 dikali min 7 sama min ini berarti min 16 ya. Nah, kalau kita akarkan berarti 144 kan jadi 12. Nah, 10 pangkat min 16 jadi 10 pangkat min 8. Sehingga yang diminta dalam koma berarti 1,2 kali 10 pangkat. Nah, ini kan positif, ini negatif, jadi min 7 ya, kolom. Jadi jawabannya adalah yang D. Demikian pembahasan kita utul UGM 2019 pada soal 924. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membuat kalian jauh lebih mudah menghadapi utul UGM dan mencapai cita-cita kalian masuk ke Universitas Gadjah Mada tahun ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan lonceng untuk supaya kalian tidak ketinggalan materi dan pembahasan terbaru dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanang Med berbagi untuk menginspirasi.